Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda sedang mendengarkan video ini, maka segera ambil wudhu, duduk tenang, dan mulai hari ini, setiap habis sholat, bacalah doa pendek ini, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Karena doa ini bukan sekadar ucapan, tapi tiket emas Anda menuju surga, dan sebab neraka takut menyentuh Anda. Jangan tunda, jangan tunggu besok, mulai setelah sholat berikutnya, bacalah dengan hati, ulangi 3 kali, 7 kali, sebanyak yang Anda mampu, karena inilah amalan paling ringan di usia senja, tapi paling berat timbangannya di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, di usia 65 tahun ke atas, hidup bukan lagi tentang mengejar dunia. Bukan tentang jabatan, harta, atau popularitas. Di usia ini, hidup adalah tentang persiapan. Persiapan menuju perjalanan terakhir. Persiapan menuju alam yang kekal. Dan di usia inilah, amalan kecil bisa menjadi sangat besar di sisi Allah. Termasuk satu doa pendek yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang cukup dibaca setiap habis sholat, tapi ganjarannya luar biasa, dirindukan di surga, ditakuti neraka. Doa itu adalah, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jangan remehkan doa ini hanya karena pendek. Jangan anggap ringan hanya karena mudah diucapkan. Karena yang dinilai oleh Allah bukan panjangnya doa, tapi dalamnya hati yang memanjatkan. Bukan kerasnya suara, tapi tulusnya jiwa yang berharap. Di usia senja, doa ini menjadi jembatan. Jembatan antara kita dan orang tua. Jembatan antara kita dan ampunan Allah. Jembatan antara dunia yang fana dan akhirat yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah kunci. Kunci untuk membuka pintu rahmat. Kunci untuk meraih cinta Allah. Dan kunci itu ada di tangan kita, cukup dengan mendoakan orang tua, hidup atau sudah wafat. Bayangkan, ketika Anda duduk setelah salam, lalu dengan suara lirih Anda memanjatkan doa ini, di saat itulah, malaikat mencatatnya sebagai amal yang paling dicintai. Di saat itulah, langit terbuka lebar untuk menerima permohonan Anda. Dan di saat itulah, Allah tersenyum, karena hambanya sedang mengingat nikmatnya melalui orang tua. Pernahkah Anda menghitung, berapa kali ibu Anda bangun malam hanya untuk menidurkan Anda? Berapa kali ayah Anda bekerja keras, menahan lapar, demi memastikan Anda kenyang? Berapa kali mereka menahan lelah, menahan sakit, hanya agar Anda bisa tertawa? Kini, saat mereka sudah tua, atau bahkan sudah tiada, apakah balasan yang bisa kita berikan? Bukan harta, bukan rumah, bukan mobil, tapi doa. Doa yang tulus, doa yang ikhlas, doa yang keluar dari lubuk hati terdalam. Dan doa inilah yang paling utama, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Karena dalam doa ini, kita tidak hanya meminta ampun untuk mereka, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kita mengakui bahwa kita butuh rahmat, sebagaimana mereka dulu merawat kita dengan penuh rahmat. Kita mengakui bahwa tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Dan inilah keajaiban doa ini. Ia menghubungkan 3 dimensi sekaligus, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu, saat kita kecil, disayangi orang tua. Masa kini, saat kita dewasa, mendoakan mereka. Masa depan, saat kita mati, doa ini menjadi amalan jariah yang terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang solih. Maka, jika Anda ingin amalan Anda tidak terputus meski tubuh sudah terbaring di liang lahat, jadilah anak solih yang mendoakan orang tua.
Dan jika Anda ingin anak cucu Anda kelak mendoakan Anda, mulailah dari sekarang, ajarkan mereka doa ini. Contohkan, amalkan, hingga menjadi warisan spiritual yang tak ternilai. Jangan tunggu sampai mereka tiada baru menyesal. Jangan tunggu sampai usia 80 tahun baru mulai berdoa. Mulailah hari ini. Setelah sholat subuh, bacalah doa ini. Setelah zuhur, bacalah lagi. Setelah asyar, maghrib, isya, jangan biarkan satu sholat pun berlalu tanpa doa ini. Dan jika Anda lupa, jangan berputus asa. Allah Maha Pengampun. Bacalah saat ingat, di tengah malam, di waktu sahur, di antara zikir pagi dan petang. Karena doa ini adalah investasi akhirat yang tak akan pernah rugi. Ada kisah nyata dari seorang nenek di Jawa Tengah. Usianya 78 tahun. Setiap hari, setelah sholat, ia duduk di sajadahnya, memegang tasbih, dan membaca doa ini sambil menangis. Ia berkata kepada cucunya, "Nak, nenek tak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada kakek dan nenek buyutmu. Tapi nenek punya doa, dan doa ini, insya Allah, lebih berharga dari emas dan permata." 3 tahun kemudian, nenek itu wafat. Saat dimandikan, jenazahnya mengeluarkan aroma wangi seperti mawar. Saat disolatkan, banyak orang yang menangis tanpa tahu sebabnya. Dan saat dikuburkan, langit cerah, burung-burung berkicau, seolah alam ikut bersyukur atas kepergiannya. Seminggu kemudian, cucunya bermimpi. Ia melihat neneknya berjalan di taman surga, mengenakan pakaian putih bercahaya, wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, berdiri 2 orang yang sangat ia kenal, kakek dan nenek buyutnya. Mereka tersenyum, memegang tangan neneknya, dan berkata, "Terima kasih, Nak. Karena doamu, kami selamat." Kisah ini bukan dongeng. Ini adalah janji Allah. Janji bahwa doa anak solih adalah amalan yang tak terputus. Dan janji itu berlaku untuk siapa saja, termasuk Anda. Maka, jangan biarkan masa tua Anda diisi dengan keluh kesah, penyesalan, atau kebencian. Isilah dengan zikir, isilah dengan syukur, isilah dengan doa yang tulus untuk orang tua. Karena doa inilah yang akan menjadi tiket emas Anda ke surga. Doa inilah yang akan membuat malaikat mencatat nama Anda di antara hamba-hamba yang dirindukan surga. Dan doa inilah yang akan membuat neraka gemetar ketakutan saat mendengar namamu disebut. Bayangkan, hanya dengan membaca satu doa pendek setiap habis sholat, Anda bisa menjadi manusia yang dirindukan surga, tempat yang luasnya seluas langit dan bumi, tempat yang di dalamnya ada sungai susu, madu, dan anggur yang tak memabukkan. Ditakuti neraka, tempat yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia, tempat yang di dalamnya ada asap yang tak pernah berhenti. Maka mulai hari ini, jangan biarkan sholat Anda berlalu tanpa doa ini. Setelah salam, jangan buru-buru berdiri. Duduk sejenak, tenangkan hati, pejamkan mata, dan ucapkan dengan penuh perasaan, "Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira." Ulangi 3 kali, 7 kali, atau sebanyak yang Anda mampu. Karena yang penting bukan jumlahnya, tapi kehadiran hati saat mengucapkannya. Dan jika Anda memiliki orang tua yang masih hidup, jangan hanya mendoakan mereka. Datangi mereka, peluk mereka, cium tangan mereka, katakan, "Ibu, Ayah, saya sayang kalian." Karena doa tanpa perbuatan adalah ibarat pohon tanpa akar. Indah dilihat, tapi mudah tumbang. Allah tidak melihat seberapa banyak sholat sunnah yang kita kerjakan. Tapi Dia melihat seberapa dalam cinta kita kepada orang tua. Allah tidak melihat seberapa banyak hafalan Al-Quran kita. Tapi Dia melihat seberapa tulus doa kita untuk ibu dan ayah. Karena di akhir zaman, Allah akan menyeru, "Wahai hamba-hambaku, siapa yang menghormati orang tua, maka aku akan menghormatinya. Siapa yang mendoakan orang tua, maka aku akan mendoakannya. Siapa yang menyayangi orang tua, maka aku akan menyayanginya." Maka jangan tunda, jangan menunggu. Mulai sekarang, hari ini, setelah sholat ini,
bacalah doa ini, untuk dirimu, untuk ibumu, untuk ayahmu, untuk masa depanmu di akhirat. Karena doa ini adalah penyambung. Penyambung antara dunia dan akhirat. Penyambung antara air mata dan ampunan. Penyambung antara jiwa yang lelah dan hati yang tenang. Dan ketika nafas terakhir datang menjemput, tak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Dan di antara amal terbaik di usia senja, adalah doa yang tulus untuk orang tua, yang sekaligus menjadi jembatan ampunan untuk diri sendiri. Semoga Allah mengampuni kita, mengampuni orang tua kita, dan menyayangi kita semua sebagaimana orang tua kita menyayangi kita di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.